Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari Ahad ini tanggal 29 Jumadal Ula 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, dan seluruh pendengar sekalian yang semoga pagi ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini, sebelum beraktivitas, kita ingin mengangkat sebuah tema yang mudah-mudahan tema ini bermanfaat, terutama bagi para pedagang muslim. Karena tema kita pada kesempatan kali ini adalah hal-hal yang diharamkan untuk para pedagang muslim. Tentunya di pagi hari ini para pedagang ada yang sudah mulai berdagang, ada yang baru mempersiapkan dagangannya, ada yang dia untuk membuka tokonya pada waktu-waktu yang agak siangan. Makanya pagi ini saya angkat tema hal-hal yang diharamkan bagi pedagang muslim. Wahai para pedagang muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Anda jika amanah dalam perdagangan Anda dan jika jujur, maka sungguh Anda mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, At-tajirul amin as-saduqul muslim ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Artinya, seorang pedagang yang amanah, jujur dan muslim, dia bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Ini adalah modal yang sangat luar biasa bagi para pedagang muslim.
dengan dua hal, dengan dua sifat, yaitu amanah dan jujur, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa bersama para nabi, bersama orang-orang siddiq, dan juga orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keutamaan tersebut akan luntur apabila seorang pedagang muslim melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin mengangkat apa saja hal-hal yang diharamkan bagi pedagang muslim. Yang pertama yaitu seorang pedagang muslim diharamkan untuk banyak-banyak bersumpah, terutama sumpah palsu di dalam jual belinya. Banyak-banyak bersumpah, terutama sumpah palsu dalam jual belinya. Misalkan saya beri contoh, setiap dagangan yang dia perjualbelikan senantiasa dia bersumpah dengannya. Baik itu bersumpah atas nama modal, misalkan, mohon maaf bang, ini modalnya saja sekian. Padahal demi Allah modalnya saja sekian misalkan. Padahal dia modalnya tidak sebegitu. Ataupun kadang-kadang dia juga bersumpah tapi sumpahnya benar tetapi terlalu banyak. Ini tercela dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tafsirul Qurtubi mengatakan ayyatrukul halifa fa innakum idza lam tahlifu lam tatawajjah alaikum hadhihi taklifat. Maksudnya adalah menjaga sumpah-sumpah yaitu dengan cara meninggalkan sumpah. Karena sesungguhnya kalian jika tidak bersumpah maka tidak tertuju atas kalian beban-beban tersebut. Beban-beban dari sumpah tersebut. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, pedagang muslim dengan sumpahnya tersebut agar dia terjual barang yang dia dagangkan, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu munfiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil barakah. Artinya, sumpah memang bisa menjualkan barang. Akibat dia sumpah, akhirnya barang yang dia dagangkan terjual karena memang sumpah dia. Dan sumpah tersebut adalah sebuah, kalau kita lihat definisi sumpah, al-halif dalam bahasa Arab adalah sebuah ucapan yang dia ucapkan untuk menekankan perkataannya. Akhirnya karena ditekankan, para pembeli menjadi tergiur untuk membeli barangnya. Memang sumpah menjualkan barang. Barang jadi laris. Tetapi ingat, mumhiqatun lil barakah. Artinya menghapuskan, menghancurkan berkah. Dan saya pernah sebutkan juga di studio ini bahwasanya berkah itu ada dua. Kathratul khairi wa ziyadatuhu. Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Yang kedua adalah thubutul khairi wa dawamu. Kebaikan yang tetap dan selalu, kebaikan yang tetap
dan terus menerus. Tadi kalau yang pertama tadi kathratul khairi wa ziyadatu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Yang kedua adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus. Nah, sumpah dalam jual beli itu menghilangkan kebaikan dari jual beli tersebut. Kebaikannya tidak bertambah-tambah dan tidak banyak. Kemudian juga kebaikannya tidak tetap dan tidak terus menerus. Kenapa? Karena dengan banyak sumpah. Bahkan ini hadis riwayat Bukhari, ya. Dalam hadis yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa kathratal halifi fil bai' fa innahu yunfiqu thumma yumhiqu. Artinya, jauhi kalian dari banyak bersumpah di dalam jual beli. Sesungguhnya dia menjual barang, betul, dengan sumpah tersebut akan terjual barang. Tetapi dia menghancurkan berkah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari hadis ini dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, wa fihi nahyu an kathratil halifi fil bai'. Di dalamnya terdapat larangan untuk memperbanyak sumpah di dalam jual beli. Fa innal halifa min ghairi hajah makruh. Sesungguhnya sumpah tanpa keperluan ini hal yang tercela, hal yang dibenci. Wa yanzamu ilaihi tarwijus sil'ah wa rubbama ightarral mushtari bil yamin. Dan dilengkapi dengannya yaitu untuk menjual barang. Dan akhirnya mungkin saja dengan sumpah tersebut, ya, para pembeli menjadi tertipu dengan sumpah tersebut. Ini para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV dan seluruh para pemirsa kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan lagi hal yang kedua yang termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelum yang kedua saya ingin menyebutkan sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Dari Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ushaymitun zanin wa 'ailun mustaqbir wa rajulun ja'alallahu bidha'atahu la yashtari illa biyamini wa la yabi'u illa biyamini." Ini dosa besar berarti. Ya, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Artinya 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama, orang tua renta berzina. Yang kedua, orang miskin yang menyombongkan diri. Yang ketiga, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dagangannya tidaklah ada yang membeli kecuali dengan sumpahnya, dan tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpahnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dosa besar ketika seseorang menjual barang tidak terjual barangnya kecuali dengan sumpah. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tadi, bahwasanya menjadikan sumpah dalam segala hal itu makruh. Bahkan di sana ada riwayat Imam At-Tabarani yang lain, dihasankan juga oleh Imam Albani rahimahullahu taala, rajulun ittakhadhal aymana bidha'atan yahlifu fi kulli haqqin wa batilin. Artinya seseorang, ini termasuk daripada 3 orang yang tadi tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian dia mendapatkan siksa yang pedih, tentunya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menjadikan
sumpah-sumpahnya sebagai barang dagangannya. Artinya barang dagangannya akan terjual kalau seandainya dia bersumpah. Dia bersumpah di dalam setiap yang hak ataupun yang batil. Maka para pedagang kaum muslim, iyyaka wal halifil aiman. Artinya jauhi Anda dari sumpah-sumpah yang dengan sumpah tersebut akhirnya barang-barang Anda terjual. Para pedagang muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yang diharamkan bagi pedagang muslim yaitu, wahai saudaraku pedagang muslim, diharamkan untuk Anda melakukan ghish. Apa itu ghish? Penipuan. Dengan segala macam bentuknya. Penipuan apapun. Saya beri contoh, mencampur makanan yang sudah basi kepada makanan yang masih baru. Agar terlihat banyak, atau sayang membuang untuk makanan yang basi tersebut. Menjual barang-barang yang sudah habis masa berlakunya, termasuk penipuan. Kemudian melakukan penipuan pada buah-buahan, buah apel misalkan, ya, disapu dengan lilin sehingga kelihatan menarik dan juga kinclong. Kemudian lagi buah semangka disuntik agar kelihatan tambah merah, kemudian tambah manis. Daging-daging dioplos. Kemudian juga hal-hal yang lain yang berbentuk penipuan, kemudian kemudian pemalsuan, pengoplosan, ini termasuk di dalamnya. Dan diharamkan bagi seorang muslim untuk melakukannya. Coba perhatikan lagi, dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tumpukan makanan di pasar. Kemudian beliau memasukkan tangan beliau ke dalam makanan tersebut. Maka jari jemari beliau mendapati basah di bawah makanan tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Ini basah apa wahai pemakan? Wahai penjual makanan. Kemudian Rasul SAW dijawab oleh si penjual makanan tersebut, "Asabathu sama ya Rasulullah." Terkena air, yaitu air hujan wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasul SAW memberikan tanggapan atas apa yang dilakukan oleh si pedagang makanan tersebut. Afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas. Man ghashana falaysa minni. Artinya, kenapa engkau tidak jadikan makanan yang basah tadi di atas makanan yang lain? Yaitu maksud Rasulullah SAW adalah secara tersendiri. Jangan disatukan dengan makanan yang masih baru, yang tidak basah, tidak terkena air hujan atau tidak basi. Kayyarahun nas, agar orang-orang tahu. Man ghasyana falaysa minni. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan dari golongan kami. Dalam riwayat yang lain, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan dari golongan kami. Kalau riwayat yang pertama tadi, falaysa minni, bukan dariku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada riwayat yang lain juga yang menunjukkan tambahan keterangan terhadap hadis yang kita sebutkan tadi. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila as-suq fara'a ta'aman musbiran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju pasar. Lalu beliau melihat tumpukan makanan. Fa adkhala yadahu. Lalu beliau memasukkan tangan beliau ke
tumpukan makanan tersebut, fa akhraja ta'aman rutaban qad asabathu sama. Lalu beliau mengeluarkan makanan dari tumpukan makanan tersebut, makanan yang sudah basi, yang sudah basah, ya, karena terkena air hujan. Faqala li sahibihi, ma hamalaka ala hadha. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada pedagang makanan tersebut, apa yang menyebabkan kamu melakukan hal ini? Lalu si pedagang tadi menjawab, walladzi ba'atsaka bil haqq innahu la ta'amun wahidun. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, sesungguhnya itu hanya satu makanan saja. Jadi walaupun sedikit tidak boleh dicampur dengan yang masih baru. Wahai Rasulullah, itu hanya satu makanan saja. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala azzalta rutaba ala hiddati wal yabisa ala hiddati. Ya, fayabta'una ma ya'rifun man ghasyana falaysa minna. Kenapa engkau tidak pisahkan yang basah di sini tersendiri, yang kering, yang masih baru sendiri tersendiri di sini? Akhirnya, ya, orang-orang membeli makanan yang mereka kenal. Bukan berarti, kan ada kadang-kadang makanan yang sudah misalkan dari kemarin, ada makanan yang hari ini. Bukan berarti makanan dari kemarin selama dia belum basi tidak boleh dijual, bukan. Akan tetapi, ya, dibedakan antara makanan yang mungkin hari ini dengan makanan yang baru. Sehingga orang tahu, oh ini yang hari ini. Tentunya harganya pun berbeda nantinya. Begitu juga saya ingatkan kepada para pedagang buah misalkan. Di sana ada buah-buah yang baru datang, ada buah-buah yang sudah mungkin seminggu datang. Bedakan. Dan nanti kita akan bahas juga salah satu hal yang diharamkan bagi pedagang muslim adalah tidak menjelaskan apa yang dia dagangkan. Ya, tidak menjelaskan apa yang dia dagangkan kalau seandainya di dalam barang tersebut ada aib. Jadi tidak mengapa misalkan buah yang sudah seminggu atau sudah 2 minggu belum laku-laku dia sendirikan. Buah yang baru datang dia sendirikan. Tentunya harganya nanti pun juga beda. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Dan ini kaidah, man ghasyana falaysa minna. Artinya barang siapa yang menipu kami, ya, barang siapa yang menipu kami, maka bukan dari golongan kami. Ini kaidah dalam segala macam jenis tipuan. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud bukan dari golongan kami? Dijelaskan oleh Al-Khattabi di dalam sebagaimana disebutkan di dalam kitab Aunul Ma'bud. Al-Khattabi berkata, ma'nahu laisa ala siratina wa madhhabina. Maknanya adalah bukan di atas golongan kami. Dan bukan, bukan di atas tata cara jalan kami dan pendapat kami. Yuridu anna man ghasya akhahu wa taraka munasahatahu fa innahu qad taraka at-tiba'i wat tamassuka bisunnati. Nabi Muhammad SAW menginginkan dari sabda beliau tersebut adalah barang siapa yang menipu saudaranya dan meninggalkan menasehati si pembeli. Jadi salah satu adab dari pedagang muslim itu adalah menasehati si pembeli. Kan kadang-kadang si pembeli ada, mana nih yang bagus, saya malas untuk nyari, tolong carikan yang bagus. Oh ini pak yang begini, ini yang begini, ini begini. Itu termasuk adab bagi pedagang seorang muslim, bagi pedagang muslim, ya. Wa taraka munasahatahu, dan meninggalkan memberi nasihat kepada si pembeli. Fa innahu qad taraka tibai wat tamassuka bisunnati. Sesungguhnya dia telah meninggalkan mengikutiku dan meninggalkan untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang diharamkan bagi setiap muslim ketika dia berdagang adalah dia melakukan ghish, penipuan, dengan segala macam bentuk penipuannya. Kemudian para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari
hal yang diharamkan bagi pedagang muslim untuk melakukannya ketika dia berdagang adalah yaitu tidak menjelaskan dagang pada barang dagangan aib yang saya ulangi, tidak menjelaskan aib yang ada pada barang dagang tersebut yang dia perdagangkan. Ini termasuk hal yang diharamkan bagi seorang muslim, ya, tidak menjelaskan aib yang ada pada barang. Misalkan seorang menjual motor, ya, menjual apa? Motor. Kemudian ditanya oleh si pembeli, ini motor pernah tabrakan nggak? Kata si penjual, periksa saja silahkan. Dia tidak mau memberitahu pernah tabrakan kah, aibnya di mana kah, ya. Ini termasuk daripada hal yang diharamkan bagi pedagang muslim. Tidak mau menjelaskan seadanya tentang barang yang dia dagangkan kepada pembeli. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li ahadin yabi'u syai'an illa bayyana ma fihi, wa la yahillu liman 'alima dzalika illa bayyanahu." Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali dia menjelaskan apa yang ada di dalam sesuatu tersebut. Dan tidak halal bagi siapa yang mengetahui ada sesuatu di barang yang dia jual tersebut kecuali dia menjelaskannya. Tidak halal, berarti dia haramkan. Ya, ini ya, Ustadz, nanti tidak ada yang membeli kalau seandainya ada, insyaallah ta'ala yang membeli. Karena orang kadang-kadang dia, dan tentunya ketika kita menjelaskan, ini loh barang dagangan yang ada aibnya begini, sedangkan ini yang tidak ada aibnya. Saya pernah beli helm, ya, karena di Indonesia salah satu yang sangat dibutuhkan bagi para pengendara sepeda motor adalah helm. Maka saya tanya pedagang tersebut, helm yang paling bagus mana? Yang kira-kira tingkatan nomor 2 mana? Kira-kira tingkatan nomor 1 mana? 3 mana? Maka dijelaskan, ya. Kalau seandainya yang nomor 1 banget, Pak, waktu itu saya beli di Banjarmasin, nomor 1 banget, Pak, itu nggak ada, adanya di toko sebelah. Ayo pedagang muslim, berani nggak seperti itu? Sebagian pedagang kan konsepnya, kalau tidak boleh konsumen masuk ke dalam toko saya kecuali harus membeli barang saya. Ini si pedagang helm ini di toko helm tersebut, dia mengatakan kalau yang paling bagus, Pak, nggak ada di toko saya ini, ada di sana yang lebih besar. Dan itu bukan saudara dia, dan itu bukan teman dia. Ini pedagang yang luar biasa, menjelaskan apa yang adanya dalam barang tersebut. Coba perhatikan lagi, tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, Imam Baihaqi, dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dan juga oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Ada hadis yang lain lagi riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Imam Tabarani, bahwa dari Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yahillu li muslimin idza ba'a syai'an min akhihi bai'an." Saya ulangi, "Idza ba'a min akhihi bai'an fihi 'aibun illa bayyanahu." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim jika dia menjual kepada saudaranya sebuah barang di dalamnya ada aib. Ingat, di dalamnya ada aib, dan aib di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk nakirah. Sebuah kata dalam bahasa Arab jika redaksinya dalam peniadaan kemudian ada kata nakirah menunjukkan kepada keumuman. Artinya aib apapun, besarkah, kecilkah, ya, harus dijelaskan. Illa bayyana, melainkan dia harus menjelaskannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani. Saya ulangi hadisnya, seorang muslim saudara muslim yang lain. Bahkan ini menunjukkan bahwasanya solidaritas seorang muslim kepada muslim yang lain adalah ketika dia menjual, dia harus menjelaskan kalau seandainya dalam barang yang berdagangan yang dia jual tersebut
ada aib, dia harus menjelaskannya. Tidak halal bagi seorang muslim jika dia menjual kepada saudaranya sebuah barang di dalamnya ada aib apapun, besarkah, kecilkah, ya, melainkan dia harus menjelaskannya. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk hal yang diharamkan dalam dagangan adalah melakukan praktek najas. Apa itu najas? Najas didefinisikan oleh para ulama, an yazida fi thamanis sil'ah wala yuridu syira'aha. Artinya seseorang menambah dalam harga sebuah barang, tapi dia sendiri tidak ingin membeli barang tersebut. Jadi ini biasanya sekongkol dengan pedagang yang asli. Jadi misalkan ada dua orang bersepakat, nanti kalau ada pembeli ke toko saya, ya, kata si A, si pemilik toko mengatakan kepada B temannya, kalau ada pembeli yang asli ke toko saya, maka tolong datang, ya, kepada toko saya wahai B, dan kamu pura-pura menawar dengan tawaran yang lebih daripada pembeli asli tadi. Sehingga pembeli asli tadi dia merasa tersaingi, akhirnya dia mau membeli barang dengan harga yang tinggi akibat ditawar dengan harga yang tinggi. Ya. Ini yang disebut dengan najas. Ini yang disebut dengan apa? Dengan najas. Dan najas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang perbuatan najas. Apa itu najas? Sekali lagi, menambah harga atau penawaran pada harga pada barang untuk meninggikan harga barang tersebut dan dia tidak menginginkan membeli barang tersebut. Ini yang disebut dengan najas. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang terakhir yang diharamkan oleh pedagang muslim untuk melakukannya adalah, yaitu seorang pedagang muslim ketika membungkus barang-barang, misalkan dia membungkus gorengan, membungkus nasi goreng, mie goreng, atau yang memakai bungkusan, dan bungkusannya bukan bungkusan yang sudah rapi dari pabrik, bukan, akan tetapi dari kertas-kertas koran misalkan. Maka salah satu hal yang diharamkan bagi pedagang muslim adalah memakai kertas-kertas untuk membungkus barang dagangannya dengan kertas-kertas yang terdapat tulisan-tulisan ayat-ayat suci Al-Quran di dalamnya. Ya, karena itu termasuk hal-hal yang harus dijaga oleh seorang muslim. Tidak boleh dia melakukan hal itu. Kenapa? Karena itu hal yang diagungkan dan merupakan simbol-simbol yang patut dihormati oleh seorang muslim. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia termasuk ketakwaan hati. Dia sesungguhnya termasuk ketakwaan hati. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Hajj ayat 30. Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang dirahmati, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, para pendengar dan para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dan seluruh para pemirsa sekalian, saya agak lupa hal yang terakhir yang belum kita sebutkan juga, diharamkan bagi pedagang muslim terutama yang berdagang menakar menimbang sesuatu dalam dagangannya, yaitu melakukan tatfif. Tatfif itu adalah mengurangi timbangan, atau kalau seandainya dia sebagai pembeli, ya, melebihkan timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Artinya neraka wail. Di sini wail bisa diartikan khusran, kerugian. Ya, bisa diartikan halak, kehancuran, bisa diartikan dammar, kehancuran yang benar-benar merata. Lil mutaffifin, yaitu siksa wail bagi orang-orang yang mutaffif, yang mempunyai sikap tatfif. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila dia jadi pembeli, maka dia minta agar dia dilebihkan timbangannya daripada kesepakatan yang dia beli dari si penjual tersebut. Kemudian apabila dia sebagai penjual dia mengurangi timbangan. Saya pernah diberitahu oleh seorang pedagang, entah benar atau tidak ya, saya tidak menuduh pedagang seperti ini. Kalau ada mesin timbangan kan, alat untuk menimbang, di sini alat untuk meletakkan barangnya, di sini alat untuk meletakkan beratnya tersebut, misalkan 1 kiloan, 1/4, setengah kilo, ya, meletakkan barangnya tersebut. Maka Ustadz, kata si pedagang ini, jika ada pedagang yang dia meletakkan beratnya itu duluan sebelum barang, itu kalau pengalaman sebagian pedagang, mereka pasti menambahkan sesuatu di bawah itu. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita pikir menambahkan atau mengurangi timbangan, berapa sih untungnya? Misalkan berapa gram gitu mengurangi, atau berapa ons gitu mengurangi, berapa sih untungnya dari perkara dunia? Padahal diancam dengan neraka, diancam dengan siksa wail di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dia menjual surganya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit tidak baik dan tidak kekal. Dan akhirnya di akhirat dia mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Coba bandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaka mashtahat bihi nafsuk wa ladzat 'ainuk," dalam hadis qudsi riwayat Muslim. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dan apa yang matamu lezat memandangnya. Apa saja yang kita ingin. Dan itu surga yang terendah. Surga yang terendah. Bandingkan dengan yang tadi untung. Untungnya berapa sih seperti yang saya sebutkan tadi? Ketika seseorang melakukan tatfif, mengurangi timbangan, untungnya berapa? 100.000, 1 juta, 100 juta. Bandingkan dengan nikmat surga yang paling rendah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sa'ala Musa rabbahu." Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Rabbnya, "Ma adna ahlil jannati manzilatan." Artinya, tingkatan surga yang paling rendah itu seapa? Bagaimana nikmatnya? Siapa yang mendapatkan nikmat surga yang paling rendah? Dan Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah." Dia adalah seseorang yang datang terakhir ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga. Kemudian Allah berfirman kepada hamba tersebut, "Udkhilil jannah." Wahai fulan, masuklah engkau ke dalam surga. Dan ingat, para pedagang muslim, ini adalah surga yang terendah. Ya, tingkatan surga yang paling rendah. Kemudian orang tersebut kembali lagi. Ketika disuruh masuk surga,
Orang tersebut ternyata kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berkata, Rabbi, kaif? Wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim." Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa masuk? Orang sudah tinggal di surga masing-masing, sudah ngapling surga masing-masing. Dikhayalkan kepada orang tersebut surga itu penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penawaran pertama. Ini perhatikan, yang menghalalkan segala cara ketika berdagangnya. Memberikan penawaran pertama untuk surga yang paling rendah. Atardha an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya. Artinya, maukah engkau, wahai penghuni surga yang paling rendah, apakah engkau mau rela mendapatkan kekayaan seperti salah satu raja-raja dunia? Orang ini pernah tinggal di dunia. Dia tahu bagaimana pemimpin-pemimpin dunia kaya raya. Raja yang paling kaya sekarang Sultan Hasan al-Bolkiah di Brunei. Dia tahu, mungkin dia pernah mendengar ceritanya. Langsung dia mengatakan, "Raditu Rabbi." Aku rela wahai Rabbku. Meskipun sebegitu, dan itu sudah luar biasa. Dan bandingkan tadi yang mengurangi timbangan, berapa sih untungnya? Ya. Saya pernah membaca majalah yang diterbitkan dari Amerika tentang tingkatan-tingkatan atau urutan-urutan orang terkaya sedunia. Orang terkaya sedunia. Setelah membaca itu saya berpikir ternyata untuk ukuran kaya sedunia, ya, orang muslim dari nomor 1 sampai 10 belum ada. Ini menunjukkan bahwasanya kekayaan bukan simbol kemuliaan dari Allah. Ya, kekayaan bukan simbol kemuliaan dari Allah. Dan kemiskinan bukan tanda kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah. Dalam surah Al-Fajr ayat 15, 16 sampai 17. Allah mengatakan, adapun manusia jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dia, kemudian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, Rabbku telah memuliakan aku. Adapun yang diuji oleh Allah, disempitkan rezekinya, dibatasi rezekinya, dia mengatakan, Rabbku telah menghinakan aku. Dua persepsi ini dibantah oleh Allah langsung pada ayat selanjutnya. Kalla, tidak sama sekali. Maka para pedagang muslim yang dirahmati oleh Allah, perhatikan, jangan hanya sekedar mencari kekayaan. Saya sering mengatakan di beberapa kajian, konsep mencari harta itu adalah jangan kita berpikir bagaimana cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang haram. Jangan berpikir seperti itu. Karena harta kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Allahul Mahfuz. Konsep berpikir ketika kita mengais rezeki, ketika kita bekerja adalah bagaimana mencari harta dengan harta yang halal. Ini bukan mencari bagaimana harta tersebut sebanyak-banyaknya kita dapatkan. Mau dengan cara yang haramkah, setengah haramkah, syubhat maksud saya, ataupun yang halalkah, tidak peduli dia. Nanti masuk ke dalam hadis riwayat Bukhari yang mana Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang pada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penawaran pertama. Penawaran kedua, Allah mengatakan kepada orang tersebut, la kadzalik wa mithluha wa mithluha wa mithluha wa mithluha. Kamu akan mendapatkan itu. Artinya satu kekayaan seperti salah satu raja-raja dunia. Tapi ditambah lagi kata Allah, semisalnya 5 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Ini tingkatan surga yang paling rendah untuk penawaran kedua.
Bahkan di kali yang kelima orang tersebut mengatakan Rabbi itu Rabbi. Artinya apa? Para ulama hadis menjelaskan, orang ini mengatakan kali yang kelima, cukup wahai Allah, itu sudah cukup. 5 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Sudah cukup itu wahai Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditambah lagi. Artinya kalau didiamkan oleh si fulan tersebut, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah setelah itu mengatakan untuk penawaran yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, itu milikmu. Ya, itu milikmu. Yaitu 5 kali lipat seperti kekayaan salah satu raja-raja dunia. Wa asyaratu amsalha. Penawaran ketiga dan 10 kali lipatnya lagi. Berarti 50 kali lipat dari, karena 5 kali 10, dari salah satu kekayaan raja-raja dunia. Coba bayangkan. Bandingkan tadi, terutama yang korupsi, ya. Korupsi di Indonesia yang paling terbesar berapa sih? Berapa triliun? Bandingkan dengan penawaran pertama dari surga yang terendah. Tingkatan surga yang terendah. Belum penawaran kedua, belum penawaran ketiga. Dan itu belum selesai. Ada penawaran keempat. Walaka mashtahat bihi nafsuk waladzata ainuk. Dan kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu inginkan dan matamu ingin melihatnya. Dan subhanallah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itulah keindahan orang-orang yang bercita-cita surga, tidak tertipu dengan dunianya. Dan saya katakan terakhir sebelum kita tutup kajian ini untuk menerima pertanyaan, saya katakan termasuk seorang yang tertipu dengan dunia adalah pedagang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta yang haram. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silahkan jika ada pertanyaan. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ya ini yang nasi goreng Pak Ustaz. Jadi pakai bungkus-bungkus, tapi orang beli bungkus terus. Jadi kadang tak sama banyaknya. Macam mana tuh Pak Ustaz? Gimana Pak? Coba diulangi, mohon maaf Pak. Suaranya agak dikeraskan Pak. Saya jual nasi goreng. Iya. Nah, jadi pakai bungkus. Kadang ceboknya tuh, sendoknya tak sama banyak. Macam mana tuh? Sendoknya tidak sama banyak. Ya kadang-kadang banyak, kadang sedikit cebok tuh. Oh, maksudnya tidak adil dalam dalam membagikannya itu ya Pak? Iya, iya. Ya, ini tidak mengapa Pak, karena sesuatu yang memang sulit bagi para penjual nasi goreng untuk menyamakan antara satu bungkus dengan bungkus yang lain. Akan tetapi kita berusaha semaksimal mungkin agar memang ketika kita menuliskan misalkan nasi goreng ya harga 11.000 misalkan rupiah, maka ya itu yang kita jual. Ya, orang ketika membeli dari kita ya sebegitu. Adapun harus rata di setiap bungkusnya, maka tidak dituntut untuk itu. Sesuai dengan apa yang Bapak bagikan dan usahakan membaginya dengan secara adil. Ya, meskipun dia tidak terlalu tidak terlalu plek-plek sama bungkusan pertama dengan bungkusan kedua atau bungkusan ketiga atau selanjutnya. Yang penting berusaha secara adil dan secara menyempurnakan bungkusan yang pertama, kedua dan ketiga. Wallahu a'lam. Naam. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya dari Bali, Sukron. Iya. Mau nanya, saya kan pedagang jajan. Terkadang ada orang beli jajan pakai sesajen itu, Ustaz. Gimana itu hukumnya Ustaz? Sedangkan saya mengetahui kalau itu mau dipakai sesajen. Iya, kalau seandainya
kita mengetahui itu dagangan yang kita jual tersebut dipakai untuk sesaji dalam ritual agama lain dan pasti digunakan untuk itu, maka tidak boleh. Karena kita tidak boleh melegalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah fikih menyebutkan al-wasailu laha hukmul maqasid. Sarana mempunyai hukum tujuan. Jika tujuannya haram, maka seluruh sarana yang menghantarkan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi tidak boleh kalau kita mengetahui itu barang dagangan kita akan digunakan untuk sesaji dalam agama lain, ritual agama lain, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dijual kepada mereka. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya. Begini Ustaz, saya punya pelanggan bukan pelanggan, punya pedagang biasa langganan saya gitu loh Ustaz. Dia jual daging, rame sekali pelanggannya. Terus saya gini Ustaz ya, saya penasaran kenapa kok rame ibu haji itu Ustaz ya, itu sudah haji gitu loh. Dia kok begitu banyak orang yang beli, ternyata yang dia timbang itu Ustaz, apa isinya, sisanya apa ya, katanya orang Madura itu apa ya, tambahannya gitu loh Ustaz. Tambahan, iya. Ibu tadi menambahkan ketika menimbang. Menambahkan ya. Begitu banyak ya, banyak sekali. Ternyata setelah saya timbang, saya penasaran Ustaz ya. Saya timbang di rumah, ternyata timbangannya itu pas. Oh pas. Gitu loh, iya pas. Ya terus berapa kali saya beli lagi, cuma timbangannya itu cuma sedikit gitu loh Ustaz. Lebihnya itu sedikit, tapi tidak merugikan saya. Iya. Sampai saya menanyakan kepada Ibu Haji, Bu Haji, kalau saya timbang di rumah itu kok tidak seperti yang Bu Haji timbang di sini, kok lain gitu loh Bu Haji, kok pas. Terus Bu Haji itu karena sudah seperti saudara sendiri dengan saya Ustaz. Dia mengakui kejujurannya kepada saya. Dia bilang begini Bu, sebenarnya saya lakukan ini bukan saya merugikan pelanggan, cuma saya biar banyak pelanggan datang ke sini. Tapi saya bilang gini, tapi kan tidak benar juga Bu Haji. Orang itu bangga, senang, ternyata setelah ditimbang di rumah cuma pas, kadang-kadang cuma sedikit lebihnya. Ini gimana hukumnya Bu Haji seperti itu, Pak Ustaz? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Madura. Mudah-mudahan senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslim yang ada di Madura dan seluruh Indonesia dan seluruh kaum muslim yang ada di dunia ini. Untuk apa yang dikerjakan oleh Ibu Haji tadi ataupun pedagang daging tadi adalah wallahu alam, dia termasuk, kalau seandainya dia tujuannya menipu, maka dia menipu. Ya, dia menipu karena orang-orang tertipu dengan bahwasanya, dan seperti yang Ibu sebutkan di dalam pertanyaan tadi, orang-orang akhirnya kan membeli daging kepada Ibu Haji tersebut karena merasa dilebihkan, padahal timbangannya sudah diberatkan dulu misalkan, ya, kemudian baru terlihat setelah sama baru ditambahkan lagi, ya. Maka saya sarankan kepada setiap pedagang, terutama yang menakar, yang menimbang, ya, maka saya sarankan tadi yang jujur dan amanah. Jujur itu dalam artian dia meletakkan sesuatu, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada barang. Amanah artinya memang sesuai dengan porsinya. Jangan ditambah-tambah, ya, jangan dikurang-kurangi. Yang jujur dan amanah, timbangannya jangan tambah-tambah. Adapun apabila memang benar tambahan, misalkan kita anggap pedagang daging tadi dia membeli timbangan,
timbangannya benar-benar tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Kemudian ketika dia menimbang daging tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibeli, misalkan yang dibeli setengah kilo, sudah setengah kilo, maka kemudian si pedagang daging tadi ingin menambahkan. Nah ini bagus, ya, ini bagus. Tidak mengapa. Kenapa Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, wa samhan idza qada, wa samhan idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang lembut dan ramah ketika dia sebagai penjual, dan ramah ketika sebagai pembeli, dan ramah ketika sebagai penagih hutang ataupun ketika melunasi hutang. Nah, salah satu bentuk kelembutan dan keramahan ketika menjadi penjual adalah dia ketika sudah menakar atau menimbang barang yang ingin dijual tersebut, dia menambahkan sedikit, tidak mengapa. Ya, kalau si dari pedagangnya menambahkan tidak sedikit, tidak mengapa. Yang tercela adalah dari pembelinya. Kalau minta tambahan padahal sudah sesuai dengan kesepakatan dari pembelian tersebut, setengah kilo misalkan, ya udah setengah kilo, jangan minta bang yang angetnya dong bang, jangan, ya, ini namanya merugikan si penjual. Jadi saya katakan yang jujur saja, jujur dan amanah. Amanah artinya sesuai dengan porsinya, kemudian jujur menjelaskan apa adanya. Nah, wallahu a'lam. Silakan. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya pedagang rumah makan ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang berhutang tapi pembayarannya sampai 3 bulan atau 1 tahun gitu Ustaz ya. Dan dia pun itu kalau harganya dinaikin bisa nggak Ustaz? Dengan harga yang biasanya kita jual cash 20.000, sementara nanti kalau dia utang kita akan naikkan 22.000 gitu. Ya. Boleh nggak Ustaz? Itu pertanyaannya Bu? Iya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jazakumullahu khairan. Jadi tidak mengapa seorang pedagang menaikkan barang, ya, menaikkan harga barang maksud saya. Menaikkan harga barang karena misalkan dia dibeli barangnya dengan cara kredit, tidak mengapa. Ya. Mumakasah, saling tawar menawar harga dalam barang tersebut tidak mengapa. Akibat kita menunggu, maka akhirnya seseorang dinaikkan harganya, ya tidak mengapa. Itu bukan, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat itu bukan riba, ya, bukan riba. Tetapi sesuai dengan kesepakatan, kalau seandainya si pembeli makan tadi per 3 bulan ataupun per setengah tahun ataupun per tahun dia bayarnya, maka kita angkat, tidak mengapa. Jadi misalkan saya makan di warung ibu, ya, selama 1 tahun. Nanti di awal tahun ke depan atau akhir tahun ini maka baru saya bayar. Nah, yang seperti ini ibu ingin mengangkat harganya, yaitu sesuai dengan kesepakatan ibu antara ibu dengan yang berhutang makan pada warung ibu. Ya tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Balikpapan Ibu Eti. Ya silakan Bu Eti dari Mau Balikpapan. meneruskan yang dari Bali tadi Pak. Ya. Itu kan dia jual jajan untuk orang ini ya, agama lain ya, untuk ritual-ritual agama lain. Ya. Bagaimana kalau jual jasa, misalnya orang mau menikah, saya kan dekorasinya. Ya. Tapi Kristen gimana tuh Pak? Kalau seandainya ada di sana praktek-praktek kesyirikan, maka tidak diperbolehkan kita untuk ikut serta, ikut andil sedikit pun di dalamnya. Jadi kalau seandainya di sana ada praktek-praktek kesyirikan, ya, karena kita tidak boleh melegalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Yang lain silakan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ahmad dari Cirebon, Pak. Silahkan Bapak Ahmad dari Cirebon. Langsung bertanya Pak. Ya, begini. Saya kan bukan menghutang, orang itu pinjam. Ya. Pinjam. Nah, setelah itu saya tagih, ternyata orang itu sudah meninggal. Nah, yang jadi pertanyaannya, tatkala ditagih hutangnya, pinjamannya itu kepada ahli warisnya, dia tidak percaya, sedangkan saya sudah memberikan kwitansi pinjaman itu kepada ahli warisnya. Ya. Jadi gimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Bapak dari Cirebon, Bapak Ahmad. Jadi jawabannya adalah kita harus mendatangkan bukti, karena klaim dalam Islam itu harus dengan bukti. Rasulullah SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Artinya bukti harus ada bagi orang yang mengklaim. Klaim barang, klaim hutang itu harus pakai bukti. Kalau seandainya kwitansi tersebut ya dianggap sebagai bukti yang kuat, maka Bapak tetap bisa menagih. Kalau seandainya ahli warisnya tidak mampu membayar atau tidak mau membayar, maka ya Bapak bisa tetap menagih dan ahli warisnya harus bayar. Tidak ada solusi lain. Tapi saya katakan kepada Bapak, kalau hutang tersebut Bapak sekarang juga misalkan punya harta yang berlebih, tidak sangat memerlukan apa yang menjadi piutang Bapak tersebut, ya, Bapak lebih baik membebaskan orang yang berhutang kepada Bapak tadi. Ini kalau seandainya Bapak mempunyai harta yang berlebih, atau Bapak merasa tidak perlu untuk mengambil piutang Bapak tadi, atau Bapak mengatakan kepada ahli warisnya diringankan, misalkan dikurangi jumlah total pembayaran hutangnya, ataupun diringankan dengan cara berangsur pembayarannya, ya, setiap bulannya sesuai dengan kemampuan, atau diringankan dengan cara mengatakan kepada ahli warisnya, kapan mampu bayar silahkan bayar, kapan tidak ya berarti halal. Lebih baik saya katakan, ya, kalau Bapak punya harta berlebih dan Bapak tidak terlalu membutuhkan yang menjadi piutang Bapak tadi, maka bebaskan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kana tajiru yudayinun nas. Ada seorang pedagang yang dia menghutangi orang lain. Fa idza ra'a mu'siran, jika dia melihat orang yang sulit bayar hutang, qala li subyanihi tajawaz anhu la'alla Allahu an yatajawazana. Maafkan dia, bebaskan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita. Maksudnya dari api neraka. Maka kata Rasulullah SAW, fatajawazallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari api neraka. Nah, sekali lagi kalau Bapak mempunyai harta berlebih loh ya Pak, tidak mesti Bapak bebaskan selalu, tidak. Tetapi jika Bapak mempunyai harta berlebih, apakah Bapak tidak ingin dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Tetapi sekali lagi itu hak Bapak untuk meminta. Karena terutama kalau seandainya Bapak mempunyai bukti klaim atas bukti atas klaim tersebut, maka Bapak berhak untuk menagih terus kepada yang berhutang tadi. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijauhkan atau dikecilkan volume televisinya Pak. Silakan Pak. Begini Pak Ustadz, misalkan kita berjualan gorengan ya. Iya. Secara umum kan harganya sama, misalnya 500-an begitu. Iya. Tetapi fisiknya gitu, bikinnya kan tidak sama itu. Ada besar, ada kecil. Iya. Harganya sama tuh bagaimana Pak Ustaz? Tidak mengapa Pak, tidak mengapa. Tidak mengapa Pak. Jadi tidak mesti harus misalkan satu gorengan pisang misalkan, pisang goreng
potongannya harus sama, tidak mesti Pak. Karena kita menjual satu gorengan tidak tidak sesuai, kita tidak menyebutkan pada gorengan tersebut misalkan batasannya 10 cm kali berapa gitu, tidak, pada gorengan itu tidak disebutkan ya. Tetapi kita menjualnya satu gorengan Rp500. Jadi tidak mengapa Pak. Ya, meskipun kadang yang satu besar, yang satu kecil, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, silakan yang lain. Halo? Ya Bu, silakan Bu. Ini saya mau bertanya, kalau kita ngredit barang itu riba tak? Kalau kita mengkredit barang, apakah riba atau tidak? Itu pertanyaannya Bu. Itu umpamanya orang ngredit barang, beli TV. Ya. 10 bulan dicicil, itu riba tak? Iya Bu, saya paham. Ya, saya jawab ya Bu. Jazakumullah khair atas pertanyaannya Bu. Jadi begini, kalau seandainya ibu mau beli barang ya kepada saya penjual televisi ya, kemudian ibu ingin membeli barang dengan cara kredit kepada saya, yaitu misalkan harganya 10 juta televisi tersebut, misalkan ya 10 juta, kemudian ibu cicil per bulannya menjadi per bulannya misalkan 500.000 ya, 500.000 sampai batasan waktu yang kita tentukan bersama, misalkan 5 bulan ke depan. Ini tidak mengapa, asalkan dari dua pihak, saya dan ibu sebagai pembeli, saya sebagai penjual, tidak mengapa. Kalaupun nanti kalau ibu beli cash ya, harganya misalkan 8 juta, kemudian kalau beli dengan secara kredit tadi harganya 10 juta, ini juga tidak mengapa. Ya, karena itu hal yang diperbolehkan, tidak ada larangan dalam agama Islam menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam ya. Dan itu bukan termasuk daripada jual beli ainah ya, bukan termasuk daripada jual beli ainah, karena jual beli ainah yang terdapat riba di dalamnya adalah seseorang dia membeli barang dengan cara hutang kepada orang lain, kemudian menjual lagi kepada si penjual tersebut ya barang yang sudah dia beli tadi dengan cara hutang. Akhirnya si penjual memberikan uang. Nah, ini namanya ainah ya. Artinya sama saja dia berhutang dengan jumlah sekian tapi dia bayar lebih. Itu namanya riba. Adapun membeli barang dengan cara kredit tidak mengapa. Tetapi terjadi di masyarakat praktek-praktek kredit yang tidak sesuai dengan hukum syariat karena terdapat riba. Contohnya misalkan kredit pada motor misalkan. Saya dealer motor. Kemudian ibu sebagai pembeli motor. Di sana ada badan keuangan. Ya. Maka ketika saya membeli motor dengan cara ketika ibu membeli motor ke saya dengan cara kredit, maka sebenarnya yang terjadi adalah badan keuangan ini, pihak yang ketiga ini, dia meminjamkan uang kepada ibu. Ya, dengan jumlah tertentu misalkan 25 juta langsung diberikan kepada saya. Dan nanti ibu akan menyicil ke badan keuangan tersebut dengan cicilan yang lebih daripada 25 juta. Di situ letak ribanya. Karena para ulama dari para sahabat dan juga ulama-ulama selanjutnya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, mereka mengatakan dan akhirnya menjadi kesepakatan para ulama, kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ditarik keuntungan darinya, maka itu adalah riba. Ya. Jadi kalau sudah 3 pihak apalagi sampai 4 pihak, itu nanti riba. Kalau seandainya ibu membeli sepeda motor dari saya yang mempunyai dealer, kemudian ibu cicilnya ke saya, tidak mengapa. Nah, kenapa harus pakai tiga pihak tadi? Karena saya sebagai penjual barang kan tidak mau kredit macet, ya. Nanti uang saya tidak berputar, karena berarti tanggungan masih ada. Kalau 1 orang yang mengkredit, kalau 10 orang, 100 orang bagaimana? Makanya harus mencari badan finansial. Ini tidak benar.
Ya, dan itu riba. Kenapa? Karena terjadi penghutangan kepada ibu dan ibu membayarnya lebih. Dan ini disebut dengan riba duyun. Ya, riba berhutang sebenarnya. Ibu berhutang sekian juta harus bayar lebih daripada yang ibu berhutang dengannya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Dari mana? Saya dari Riyadi, Pak, Banjarmasin gini ya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, silahkan Pak. Dari Banjarmasin. Begini Pak Ustaz, kadang-kadang saya itu pedagang juga, pedagang itu bermacam-macam Pak Ustaz. Ya. Begini, saya misalnya berdagang satu barang itu namanya A misalnya. Saya harga pokoknya misalnya Rp1.000, saya jual dengan harga Rp800. Sedangkan barang B, saya harga modal Rp2.000, saya jual Rp3.000 Pak Ustaz. Jadi menarik minat pedagang pembeli itu, artinya barang-barang yang sering diperlukan orang murah di toko ini misalnya. Nah, setelah itu, tapi barang yang bisa kalikan 2 kali lipat keuntungan itu, itu salah itu Pak, apa benar secara Islam? Iya. Yang kedua Pak Ustaz, saya sering ngampas barang ke luar daerah. Ya. Nah, begini Pak Ustaz, kadang-kadang toko-toko itu kan kadang-kadang Ustaz 1 bulan 2 bulan baru bayar kan, tergantung habis barangnya atau enggaknya kan. Setelah itu Pak Ustaz, kadang-kadang kita misalnya ke daerah luar kota yang jauh, kadang-kadang ada setahun tuh 3 kali. Kadang-kadang yang kita datangi itu orangnya kadang-kadang lupa dengan tanda tangan dia bahwa dia menerima nota gitu Ustaz. Iya. Nah, setelah itu kadang-kadang orangnya nggak ngaku juga ini tanda tangan siapa ini katanya. Nah, iya. Nah, begini Pak Ustaz, saya punya nota Ustaz hampir beberapa ratus lembar gitu. Total uangnya sekitar puluhan juta Pak Ustaz. Iya. Pertanyaannya Pak? Iya. Ya, pertanyaan saya tanyakan yang nomor 2 ini gini. Misalnya saya mudahkan semuanya itu, apa saya satu-satu datang ke toko-toko itu Pak Ustaz? Saya lapangkan, artinya saya lepaskan hutang-hutang itu, artinya kita hilangkan hutang-hutang itu, apa saya ke toko-toko satu persatu atau saya niatkan aja dulu. Iya. Paham Pak pertanyaannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaah saya ini di Banjarmasin, sering di Masjid Imam Syafi'i ini. Saya tahu beliau. Terima kasih Bapak Riyadi dari Banjarmasin, dan beliau penjual kue lam, salah satu kue yang khusus dibuat di Banjarmasin ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama tadi adalah kalau dalam sistem perdagangan itu punya konsep dagang sistem silang lah. Jadi barang yang ini dia rendahkan harganya, barang yang sana dia tinggikan lebih tinggi 2 kali lipat dari modalnya. Mudah-mudahan para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja paham yang dimaksudkan dari pertanyaan tadi. Maka ini tidak mengapa ya. Perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian makan harta-harta kalian dengan kebatilan. Ya. Kemudian Allah setelah itu Allah berfirman, "Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum." Kecuali dari perniagaan yang terjadi dengan keridhaan di antara kalian. Ya, yang terjadi keridhaan di antara kalian. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya, surat An-Nisa ayat 29. Asalkan si pedagang dan si pembeli itu ridha, selesai. Mau misalkan modalnya 10.000 dijual oleh dia 100.000, atau modalnya 100.000 dia jual 1 juta, itu bukan urusan. Atau dia modalnya 1 juta dia jual 100.000, bukan urusan.
Ya, yang penting ridha antara si pedagang dengan si penjual. Dan juga perhatikan adab yang harus diperhatikan seorang pedagang muslim adalah lemah lembut dan ramah ketika dia sebagai pembeli atau sebagai pedagang. Jadi hadis Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa idza iqtada. Artinya Allah merahmati pedagang yang lemah lembut ketika dia menjual barang, rahmah ketika menjual barang atau ketika membeli barang atau ketika menagih hutang atau ketika membayar hutang. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang tidak diperbolehkan adalah terlalu berlebihan, ya. Terlalu berlebihan dalam artian kurang baik dari adab pedagang seorang muslim. Misalkan dia modalnya 10.000 misalkan, dia jual 1 juta. Boleh, tidak mengapa, sah jual belinya, asalkan ridho antar pembeli dengan penjual, sah, tidak mengapa. Tetapi tidak masuk ke dalam adab pedagang seorang muslim tadi, tidak ramah dalam, atau juga dia tidak ramah sebagai pembeli. Ini kejadian kepada saya waktu itu di Arab Saudi masih, kan kalau semangka di Arab Saudi itu besar-besar, kadang sampai 6 kilo, kadang sampai 10 kilo semangka besar-besar. Kita mahasiswa biasanya kan ada konsep membeli barang yang paling murah dan ingin yang enak gitu. Barang yang paling murah dan enak. Ini pedagang semangka itu menawarkan satu semangka 25 real. Ya, bahasa kita di sini ya 250.000, anggap seperti itu ya. Saya nawarnya berapa coba? Dan ini pembeli yang tidak bagus ya. Saya katakan, mau nggak saya beli 3 real? Kalau bahasa kita dirupiahkan, mau nggak saya beli sekitar 20.000 gitu. 250.000 saya tawar 20.000, ini nggak bener. Ya, ini pembeli yang tidak ramah tamah atau tidak lembut ketika dia menawar barangnya. Jadi tidak mengapa ya, untuk pertanyaan pertama tidak mengapa dia mempunyai sistem seperti itu, dan itu termasuk daripada trik yang dia lakukan, dan trik tersebut halal. Dan asal hukum jual beli adalah halal kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua yaitu ingin membebaskan hutang dari orang-orang yang sudah bayar hutang. Maka kalau seandainya Bapak tidak bisa untuk memberitahukan kepada para orang yang berhutang kepada Bapak, maka diniatkan dalam hati, sudah selesai. Itu sudah masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW tadi. Diniatkan bahwasanya saya membebaskan hutang orang-orang yang susah bayar hutang ini. Ya sudah selesai. Ya. Kalau seandainya bisa dihubungi lewat telepon agar orang tersebut tidak ada merasa tanggungan, tidak merasa berat lagi, maka itu lebih baik. Tetapi cukup diniatkan dalam hati, sudah selesai. Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Ya, ini pertanyaan terakhir kalau ada. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Suaranya agak dikeraskan Pak. Dari mana Bapak? Ya, ini dari Bayu di Bekasi Pak. Oh ya, silakan Pak Bayu dari Bekasi. Begini Pak, saya mau nanya. Di kantor itu saya sering bawa dagangan ya berupa baju gitu ya. Ya. Baju. Kebetulan ada relasi juga itu yang sisa-sisa ekspor saya suka jual gitu di kantor. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ini, ada bos saya yang kebetulan beliau ini Kristiani ya, umat Kristen gitu. Nah, dia itu memesan pakaian-pakaian untuk anak-anaknya yang perempuan gitu. Otomatis kan anak-anaknya ini nggak pakai pakaian syar'i itu. Apa hukumnya ini untuk saya menjual pakaian yang tidak syar'i kepada non-muslim gitu, Ustaz? Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan terakhir ini mungkin bisa ditanyakan sama Ustaz Erwandi ya.
atau Ustadz Muhammad Arifin Badri hafizahumullah taala, mereka mungkin bisa lebih kompeten menjawab di dalam bidang ini. Yang jelas saya ingin menegaskan tadi bahwa setiap perdagangan yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama di dalam dosa dan permusuhan, terutama beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini diharamkan dalam agama Islam. Ya, wallahu alam. Saya cukupkan kajian kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.